Kalau misalnya kamu masuk ke sebuah hubungan, atau kamu mencari sebuah hubungan yang dimana kamu membutuhkan si orang lain itu untuk memenuhi kebahagiaan kamu, you kinda get what I mean, right? Yeah, memenuhi kebahagiaan kamu, ya itu akan, aku berani jamin 95% it's gonna end badly. Yeah. Sooner or later. Karena ekspektasi kamu yang membutuhkan dia memenuhi unsur kebahagiaan kamu itu akan sering nggak terpenuhi. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti, dengan Aldi, dalam podcast Temukan Dirimu bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-23. Asik. Masih di bulan Juni, masih seputar relationship. Kali ini aku dan Aldi akan ngobrolin tentang agak banyak nih topiknya. Tapi judul besarnya adalah Yakin Itu Cinta. Uhuy. Yakin dong. Harus yakin. Yakin dong. Gimana supaya yakin? Yakin kayaknya. Nah itu. Yakin ini cinta? Gimana? Oh itu yakin. Pertanyaannya belum selesai, gue udah main jawab. Jadi bagaimana caranya supaya yakin kalau itu cinta? Kita punya beberapa, semoga kebahas semua ya. Kita kadang-kadang suka melebar kemana-mana, terus topik aslinya malah gak kebahas. Pertama kita mau ngebahas apa yang kita ingin atau butuh. Beda ya, ingin sama butuh. Apa yang kita inginkan atau butuhkan dari sebuah relationship. Lalu apa sih yang perlu dipertimbangkan dalam memilih pasangan atau calon pasangan. Belum jadi pasangan loh, masih jadi calon. Dan apa yang kita bawa ke dalam relationship apapun, alias bagage. Bagasi. Kalau bagasi itu koper, iya. Tapi ada loh yang orang yang relationship baggage-nya sampai koper-koper. I know. Iya. Pernah menghadapi terus kayak you deal with that. Well, to be fair, waktu kita memulai relationship ini kan aku juga bawa baggage dong. I was too. Ya. Yeah. Well, I guess being okay with our baggage. Jadi baggage duluan yang diomongin. Gak apa-apa, ini prelude ya. Being okay with our baggage and being okay with the other person's baggage. Yeah, but that's untuk nanti. Coba. Yeah. Dari awal. Kita mulai episode ini dengan pertanyaan. Sebetulnya pengen atau butuh? Konteksnya? Relationship. Iya, ngerti. Nggak cuma maksudnya konteksnya. Konteksnya adalah dalam menghadapi, dalam menginginkan sebuah relationship, apa yang kita butuhkan dari relationship itu. Dan ingat juga untuk betul-betul memilah ini kita butuh atau sebenarnya cuma pengen. Ini yang kayak minggu lalu nggak sih, are you really in love atau kamu cuma sekedar senang sama idea atau bayangan kalau ya it's nice to be in a relationship gitu. Iya, tapi kan ini kayak next stepnya ya, bahwa sebenarnya kita kenapa sih pengen punya relationship tuh kenapa? Apa yang kita harapkan terjadi sama kita kalau kita punya relationship. Ini kan ceritanya lagi enggak atau lagi menjelang kan. Kalau yang sudah ada di dalam sebuah relationship pun, this might worth the thought. Masuk, iya. This might worth the thought. Masuk soalnya ya relationship itu kan forever under construction ya. Iya, forever beta. Iya. Kalau app. Iya, forever selalu dibangun kan. Iya. Fasenya, jadi nggak pernah stuck. Nggak pernah pakai template gitu kan. Nggak pernah toto jadi gitu. Iya, it doesn't happen that way. Dan justru malah kalau buat orang-orang yang nyarinya yang udah jadi itu ya nanti mereka malah suffer nggak sih, sengsara kan. Karena yang satu nggak bisa ditekuk, yang satu nggak mau bergerak. Ya. Ekspektasi kan ujungnya. Iya. Again, kita kan ngomongin ekspektasi nih. Pada saat berada atau pada saat ngebahas relationship deh. Ekspektasi kita tuh sebetulnya apa sih untuk relationship itu? Paling gampang sebenarnya ini nge-treat relationship tuh sama kayak nge-treat karir sih. Iya. Kayak in 5 years gitu kan. Dalam 5 tahun ke depan, 5 tahun di masa depan, bayangan kamu seperti apa hubungan ini? Iya.
gitu. Artinya kalau orang yang memang mikirnya serius ya, tapi kalau misalnya memang ya terus bagian tergantung orangnya nggak sih. Ada yang bisa ya mungkin dia mikirnya 3 bulan ke depan kayak gimana, terus tahun ke depan, terus 2 tahun, terus 5 tahun gitu kan. Tapi selayaknya ekspektasi pada umumnya, ya ekspektasi itu tidak bisa, apa ya istilahnya, kalau bahasa Inggrisnya set in stone. Nggak bisa saklek. Iya, nggak bisa saklek gitu kan. Itu belum harga mati gitu Selalu ada ruang untuk. Nah kalau tadi kemarin kita ngomongin non-negotiables ya, untuk kualitas orangnya ya di sini actually negosiasinya itu gitu. Tawar menawarnya di sini kayak karena kan ya you essentially menyatukan dua persona, dua persona, dua kepribadian, dua kebiasaan, dua I would say lingkungan. Dua dunia sih. Iya, enggak. Tapi kan kalau misalnya like dua dunia, it seems very simple gitu. Tapi kalau kita breakdown kan, kayak dua persona, dua kepribadian, dua habit, dua masa lalu, dua kebiasaan, dua bayangan masa depan, dua pros and cons, dua set pros and cons, dua keluarga. Especially important karena kita ada di Indonesia ya. Kalau mungkin kalau di luar negeri nggak terlalu gitu. Tapi ya besan nih sebaik semoga besan akur gitu kan ya, kadang-kadang harapannya. Like it's one of those things kan yang sebenarnya again baliknya lagi nggak tahu, tergantung masing-masing sih. Ada yang ya itu, kamu suka sama orang, kalau kamu mau serius ya you're essentially marrying into their family. And vice versa, dan sebaliknya kan gitu. Menikah itu, which is nggak ada orang yang menikah terus mikir mau cerai, itu nggak ada. Setauku ya, harusnya sih nggak ada gitu. Mikir menikah mau nambah lagi ada. Ya itu ada. Tapi mikir menikah terus mau cerai itu setauku nggak ada sejauh ini ya. Kayak nggak logis aja gitu. I don't think anyone marries with the intention ada exit strateginya. This is not a startup, guys. I'm sorry. Pivot gitu. Tiba-tiba pivot gitu kan? Gimana? Gak gitu, guys. Ya kan, ya kalaupun nggak happy kan, either you stick with it kan. You stick with it gitu. Tetap aja sama hubungan itu, atau ya udah bubar sekalian kan gitu. Tapi kan nggak di plan di awal dong. Enggak. Never. Ya nggak masuk akal juga kan. I know. Dan apa ya? Mungkin ada yang bilang, kok cepet amat sih mikirnya, baru mulai relationship udah mikir marriage. For people of certain age, karena again ya, kembali, meskipun bolak-balik kembali ke orangnya masing-masing, but at the end of your search, dari sekian kali berpasangan, berpacaran, berapaan itu, kayaknya ya most of us yang punya relationship itu memang punya tujuan, I'm gonna spend the rest of my life with this person. You better make a pretty good choice. Dan makanya kan kata kuncinya di sini kan si relationship, kata kuncinya itu quote unquote. Itu kan macam-macam bentuknya. I mean, who's to say apa yang baik dan apa yang tidak, karena setiap orang berfungsi dengan parameternya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya memang orang itu, kayak kan kita sudah pernah lihat lah ceritanya, adalah di media gitu kan, yang ada satu orang laki-laki yang poligami, and then rumahnya akur meskipun istrinya 4, 6, 8, God knows how many gitu. Ya monggo. Tapi I'm pretty sure kalaupun di awal niatnya memang pengen punya istri lebih dari satu, I don't think dia akan, untuk orang, especially untuk yang kasus yang mereka bisa tiba-tiba punya istri 16 gitu. Rasanya nggak mungkin sih dia pasang kuota kayak target 16 by 2030 gitu kan, nggak kayak gitu juga gitu. Like you take it one by one kan. Akhirnya kan pakai OKR ya. Nggak pakai smarter gitu ya. Nggak, tapi kan kasus-kasus yang seperti itu pasti kayak alih-alih kesempatan lah istilahnya. Ada kesempatan untuk bisa nambah satu, jatuh cinta sama nambah satu kan. I mean, for someone yang akan menikah lebih dari satu orang kan, persetujuan istrinya juga harus ada dong, nggak mungkin enggak kan gitu. Dan again kuncinya adalah dikomunikasikan. Iya.
Dan dikomunikasikan, dipahami dan disetujui. Dan ini kan kita ngomongin ya konteksnya menikah gitu. What if kalau ternyata orangnya hanya kepengen domestic partnership aja, which is again di sini nggak kurang umum. Ya nggak umum dan dipandang jelek karena jatuhnya kalau di Indonesia nyebutnya kumpul kebo. Tapi it exists, gitu. It does exist karena mungkin buat mereka yang kayak menganggap bahwa pernikahan itu adalah ya sekedar institusi sosial yang mereka ngerasa nggak butuh karena mereka ngerasa ya gue udah nunjukin komitmen gue sama dia kok tanpa harus menandatangani apapun, selembar kertas, ya kan, ya fine, go for it gitu. Ada misalnya yang memang open relationship, gitu kan, yang open relationship itu juga ada konsennya loh, nggak terus kemudian main tidur sana sini, enggak gitu, tapi mereka ngobrolin dulu kalau gue mau jalan sama orang lain, yang satunya pasangannya mesti tahu kemana, orangnya seperti apa. Kadang di vet kan, kadang di lewat kayak fit and proper test gitu, orangnya cocok nggak atau apa segala macam. Gue punya masalah nggak sama orangnya? Iya, difilter dulu kan gitu kan. Ya macam-macam gitu, maunya kamu dari si relationship itu apa. Kalau emang cuma maunya fling, ya nggak usah mikirin merit. Tapi literally begitu, nggak usah mikirin merit. Karena gilanya fling nih, kalau dua-duanya sama-sama mikirnya fling gitu ya, terus yang satu berubah pikiran, kepengen serius, ini udah ambiar nih pasti, gitu. Dan itu kan sering kejadian tuh kayak gitu. Umum terjadi, biasanya kejadiannya begitu. Biasanya tuh bubarnya karena yang satu pengen lebih, yang satu nggak mau. Ya, itu. Jadi mungkin kalau dibalikin ke apa yang kita ingin garis miring butuhkan dari sebuah relationship, ya itunya pun, ngomong-ngomong tentang komunikasi, itunya perlu dikomunikasikan ke diri sendiri dulu. Pertama, ya nggak sih? Kitanya juga yang mesti konsisten gitu. Okay, I want this relationship to last me forever, then you do what you have to do. Ada si non-negotiable, ada ekspektasi 5-10 tahun mendatang, ada bayangan, okay, once the honeymoon period is over, what are you gonna do on a random Saturday night? Entah yang satu nonton TV, yang satu lagi jahit, apa yang di bayanganmu akan terjadi? The menial things, the menial everyday things. Bangun tidur kayak apa, beberes rumah bareng kayak apa. Itu mesti dibayangin. Tapi kalau memang ngarepinnya kurang dari itu, sekedar ya udahlah jalanin dulu, well then stick with it. Dan paling enggak sih diomongin ke misalnya nih ada yang mulai deket, okay, let's be upfront daripada terlanjur beda ekspektasi satu sama lain kan. Okay, this is getting serious. Let's talk about it openly. What do you think of the relationship? And this is what I think. Bla bla bla. Kalau dan siap juga kalau ternyata jawabannya nggak sesuai ekspektasi ya. Jangan no hard feelings. Palingnya udah ngomong. Ya apa ya? It's a complex thing kan. I mean banyak faktor lah istilahnya, kayak balik lagi ke orangnya seperti apa, terus kemudian apa yang dicari, apa yang penting dan lain-lain kan. It's not one size fits all. Karena beda, kita lagi deket sama A misalnya hari ini gitu. Kita kan punya outlook yang beda nanti next time kita sama si B karena ada pengalaman kita sama si A ini. Ada pembelajaran. Ada pembelajaran. Dan mungkin juga pada saat kita ketemu si B nanti fase hidup kita sendiri sama priorities kita tuh udah berubah. Gitu. Jadi ya itu akan apa ya? Aku sih mau nyebutnya membuat needs kita juga evolve. Ya. Dan I think that's the whole point of menjalani sekian relationship. I don't want to say sekian, banyak banget. Bahwa every time we learn something, at least tentang kita sendiri. At least tentang, okay, ternyata yang waktu itu gue harapkan dari relationship, pas kejadian ternyata kok kurang pas ya. Well, okay, diedit gitu loh. Minggu lalu kan kita ngomongin checklist, ini termasuk checklist apa yang dirasakan ketika sedang dalam relationship kan. Okay, that feeling I don't want, so maybe that becomes a new filter.
or the next one, gitu kan? Iya. Paling sama ini sih satu lagi kali ya. Kita tuh meskipun kita dalam relationship ya, kita tuh sebenarnya bertanggung jawab sama diri kita sendiri first and foremost. Yep. Gitu. Di atas semuanya kita tuh bertanggung jawab sama diri kita sendiri. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke sebuah hubungan atau kamu mencari sebuah hubungan yang dimana kamu membutuhkan si orang lain itu untuk memenuhi kebahagiaan kamu, you kinda get what I mean, right? Yeah, memenuhi kebahagiaan kamu, ya itu akan, aku berani jamin 95% it's gonna end badly. Yeah. Sooner or later. Karena ekspektasi kamu yang membutuhkan dia memenuhi unsur kebahagiaan kamu itu akan sering nggak terpenuhi. Ya. Yeah. Kenapa? Sorry. Ya, kenapa? Kenapa? Karena si orang ini yang kamu expect untuk memenuhi unsur kebahagiaan kamu, dia sendiri juga sedang mencoba untuk memenuhi unsur kebahagiaannya sendiri. Ya. Yeah. Dan itu tuh susah, gitu. Karena ya tahulah hidup lah ya, itu kan cobaan, tantangan, entah apakah lagi stres, apakah kerjaannya mandek, apakah dianya sakit, apakah apa gitu. Dan ya efeknya ke kita yang punya ekspektasi. Ekspektasi itu membunuh sebenarnya kalau tidak dibuat atau diterapkan dengan baik gitu. Makanya baliknya lagi penting ke si sifat self sustainability itu. Gimana caranya kita bisa sebisa mungkin memenuhi kebutuhan kebahagiaan emosional kita sendiri dulu, baru terus kemudian selebihnya kita berikan untuk ya si orang yang kita memang pengen perhatikan ini. Bukan berarti terus kemudian nggak boleh minta disayangi ya, itu bukan seperti itu maksudnya. Gitu. Tapi kayak kalau misalnya tabung emosional kita istilahnya 100% gitu. Ya kasihlah ke orang. Ada orang yang bilang, ya kamu kalau sayang sama aku, kamu harus total 100%. Enggak 100%. Total itu enggak berarti 100%. Total itu berarti melakukan apa yang kita bisa lakukan. Tapi enggak terus kemudian kita ngasih 100% buat dia. Karena kalau enggak, kitanya dapat apa? Kalau misalnya dia tidak bisa memberikan sekian persen itu, entah tidak bisa atau tidak mampu, atau tidak mau memberikan sekian persen kepada kita, yang ngisi tangki emosional kita siapa? Kalau bukan kita sendiri yang nyisain gitu. Jadi kita bisa, kalau kita memang mau memberikan itu ke orang, siapapun dia, ya mungkin 80%. 20% itu 20% itu kayak cadangan buat kita, dimana pada saat kita stres apa segala macam, kita tuh masih punya inner strength gitu, yang ya udah. Kalau orang game masih punya extra life. Masih ada one up lah istilahnya gitu kan. Ya. Make sense dong? Make sense. Iya kan? It make perfect sense dan I'm trying to connect this. It reminds me a quote I saw a few days ago. Going into a relationship yang sebaiknya di mentally dilakukan adalah okay, ini valueku, how can you add to it? Iya. Bukan I'm empty, please fill me up. Nggak gitu. Nggak bisa. Karena if you're empty, you can't give to the other person. Ya dong. If we're empty to start with dan kita ngarepin orang yang membahagiakan kita, or waktu itu ada istilah, lu jaga perasaan gue dong. Cuy, yang bertanggung jawab sama perasaan lo adalah lu sendiri. Iya. Makanya terus kemudian title-nya episode ini kan jadi yakin itu cinta. Karena kalau kamu ngedeketin orang hanya karena kamu butuh diisi tangki emosionalnya, ya I wouldn't call that love. Ya, you know? Itu apa ya? Needy aja sih kalau aku bilangnya. Ya kalau bahasa Inggrisnya needy aja kan. Ya. Kayak apa ya? Bahasa Indonesianya apa sih needy itu? Kayak butuh aja gitu terus. We'll figure it out. Mungkin teman-teman pendengar dan pemirsa ada yang bisa. Kalau tahu komen ya. Mungkin Mbak Yunis bisa ngasih tahu guru bahasa Inggris needy bahasa Indonesianya apa? Istilah yang dalam konteks ini ya. Hai Yunis, hai Tasya, teman-teman dari Bisalah, shout out. Ya. Karena dulu aku pernah merasakan ada yang kamu jaga perasaan aku dong. Udah tahu aku lagi begini. Lah, perasaan gue nggak melakukan apa-apa gitu, maksudnya nggak it was never an obvious mistake. Iya,
Nggak, it was not an obvious it was mistake. not an obvious mistake. Tapi terus, Mbok kamu jaga perasaanku gitu. Lah terus yang jaga perasaan gue siapa? Kayak kebahagiaan lo, perasaan lo, tanggung jawab lo sendiri bro. Mohon maaf nih, gak ada yang why does it be kan sampai belibet. Why is it somebody else's responsibility to make you happy? Iya. Ya kan? Iya. Find your own happiness. Ya. Makanya penting. Find your own happiness dulu, baru find your own happiness, find your own value, find your own worth. Dan see orang yang kamu harapkan kamu akan punya relationship ini adalah bisa menambah value, happiness, and apa tadi aku ngomong? Worth. There we go. Ya. Ini this makes a nice bridge sama yang berikutnya sih, kayak sosial kultur, pengaruh kultur dan sosial dalam memilih partner. Kayak I think it makes sense in a way, kayak kalau misalnya kamu, nggak tahu ya zaman sekarang masih nggak ya, tapi kalau zaman dulu waktu aku deket sama cewek, padahal sebenarnya niatnya nggak deket dalam artian pengen macarin atau apa gitu. I mean we're just good friends, gitu kan. And for the life of me, seingatku aku nggak pernah yang kayak lihat cewek cakep terus habis itu gue deketin kali gue bisa pacaran sama dia. Itu nggak pernah, seingatku ya. Aku nggak seganjen itu. Jadi kayak kalau zaman aku dulu waktu masih pacaran sekolah gitu ya, lagi deket sama cewek tuh yang kayak kan gitu kan. Yeah. Itu kan influence sosial ya. Yeah. Pengaruh sosial kan, kayak pressure. Yang ada justru malah jadi, kalau buat aku yang ada aku justru malah jadi males digituin. Sama. Nggak tahu kalau orang ada yang justru malah jadi semangat sih. Aku sempat tahu ada orang yang justru malah jadi semangat digituin. Iya dong, gini-gini, nggak tahu apakah dia kelebihan pede atau gimana, which is in a way another problem. It can be a good thing and can be a bad thing. But ya, memilih pasangan itu apa ya? Ada triknya sih sebenarnya. Yang pertama yang tadi itu cocok nggak sama kitanya dulu. Gitu. Yeah. Tapi sebelum itu kitanya juga mesti tahu kitanya seperti apa kan gitu. Kita siap nggak ngadepin dia? Iya, paling gampang sih itu, kayak aku kemarin sempat kalau nggak salah, nggak tahu kemarin atau apa, kemarin ting bener di sosial media yang Kokona kan ada quotes tuh setiap hari loh, Bu. Itu quote-nya Will Ferrell kalau nggak salah yang minggu lalu. Kalau kamu pengen serius sama seseorang, coba dia suruh pakai internet pelan. Oh iya. Ya, untuk lihat apa sih. Kalau aku sih gampang gini, bawa ke restoran, terus coba lihat dia. Kalau si dapat salah order atau dapat sesuatu yang nggak enak gitu ya, apa responnya dia? Yeah. Atau kalau nggak simpelnya gini, iseng aja gitu. Aku kangen nih makan di warteg. Mau nggak? Ngetes. Iya, ngetes aja gitu. I mean ya mengetes seperti itu tuh memang bagian dari tarik ulurnya memulai sebuah relationship sebenarnya. So it's fine to a certain extent. Tapi kalau misalnya udah serius, coba dibatasi, karena itu yang ada nanti forever testing, mengundang masalah justru. Yeah. Kamu udah menikah sama dia 20 tahun, kamu masih testing dia, itu justru malah mengundang masalah. Itu malah aku jadi curiga, what the hell happened selama 20 tahun? Mana aja lu? Iya kan? Iya kan? Iya. Ya, dan ini kayaknya yang influence kultural dan sosial ini justru malah sangat penting karena kita ada di Indonesia. Considering kalau kata orang Indonesia, kita kan orang timur, ya. Jenah merunnya. Jadi keluarga itu penting. Nah itu. Kultur dalam arti kata bukan kultur kayak lo orang, ya termasuk sih, kayak misalnya lo orang Jawa, gue orang Padang, atau lo orang apa gitu kan. Itu termasuk. Biasanya dari keluarga sih yang kayak gitu. Ya nggak sih? Ya. Again, tergantung juga gitu loh. Ada yang mungkin dua-duanya sama-sama kuat nih memegang tradisi adat asal masing-masing. Asal dua-duanya sama-sama oke, ya no problem. Ada juga yang agak cuek nih kayak kita kan. Kita kan sebenarnya agak relatif lebih
ya udahlah gitu, nggak yang Jawa banget atau Padang banget atau Aceh banget atau Sunda banget gitu. I'll be honest waktu aku pacaran sama kamu waktu itu I was worried in a way karena kita kan hanya bisa tahu, kita nggak mungkin upfront gitu sama keluarga yang orang yang kita pacarin segitunya banget gitu kan, karena berbagai macam alasan gitu, apakah karena respect, apakah karena nggak yakin, apakah karena nggak berani, whatever. Dan it's even more difficult, bahkan lebih sulit di saat ternyata orang tua orang yang kita pacarin ini dua-duanya sama-sama diem gitu. Jadi at the time aku ngerasa kayak okay, did I do something wrong gitu, karena most people akan bereaksi kalau misalnya ada sesuatu yang salah, gitu kan. Kalau ada sesuatu yang benar, mereka intinya gini deh, pujian itu jarang sekali diberikan, lebih gampang memberikan kritikan. Iya. Gitu. It's not that I expect aku dipuji pada saat aku melakukan sesuatu, tidak. Tetapi kalau misalnya memang ada yang salah, aku expect untuk mendengar adanya sesuatu lah, paling enggak dari entah apakah dari orangnya langsung atau mungkin dari lewat dia atau gimana gitu. But it's nothing. Like absolutely nothing. Dan itu kayak, ini am I being taken seriously atau ya akhirnya jadi mikir macam-macam kan, karena tidak ada feedback, tidak ada respon gitu. And that kind of worries me at the beginning gitu. Tapi kemudian pas udah ternyata sekarang sudah married, terus tahu tinggal sama mertua, ya emang mereka chill aja sih, kayak they're that chill yang sampai kayak kadang-kadang aku juga Yeah. Gitu ya. We're like the motto in this house, like you do you, as long as you're happy. Which kind of works with us actually. Nurunnya ke situ. Yeah, and I can say kenapa mereka begitu chill, because I came from sebelum aku menikah sama dia kan, I used to be married also once, and that was something else. I'm not gonna air the dirty laundry, tetapi let's just say they're much more tense gitu kan. Mereka lebih tense dari apa yang menurutku normal gitu. Jadi that's fine. Setelah dari yang tense ketemunya yang chill. Iya, kayak ya terjun dari air terjun Niagara Falls aja gitu kan, jauh banget. I can understand the shock. Ya, pasti agak lah. Hah? Apa ini? Shocknya sih enggak, cuman the confusion is more. I think confusion is a more appropriate word. Ya, social, cultural dan social influences. Ya, kalau dari bagian aku sih, memang keluargaku, ayahku ya, almarhum terutama, dari dulu paling nggak suka sama yang namanya prosesi ritual upacara adat tuh. I don't know if I can say this, but he dia sendiri katanya waktu pernikahan beliau sendiri dia ngomel, kenapa sih mesti pakai baju kayak wayang? And the running joke in my family adalah, ntar om kalau anak-anaknya menikah gimana? Udah yang simple-simple aja, yang dibutuhin apa? Resmi dari KUA kan? Yaudah KUA aja. And that's what we did. Enak, murah, cepet, gratis. Karena kita di hari kerja. Tips untuk yang ingin menikah di KUA, which is mulai trending loh katanya sekarang. Ya memang sewajarnya begitu. I mean, I can tell you this. Pada saat yang dulu aku menikah, we had a party. Kalau informasinya benar waktu itu ya, I did not know exactly for sure because I did not handle the budget. Tapi katanya itu habis 300 juta buat satu malam. Okay. Which is very small kalau dibandingin sama, kecil banget ya kalau dibandingin sama beberapa yang lain gitu yang bisa jor-joran, especially kita tinggal di Jakarta Selatan gitu yang but still 300 juta itu kita bisa DP, kalau nggak DP rumah mungkin kita bisa beli rumah cash kali atau beli mobil ya. So I'm like 300 juta untuk satu malam hilang begitu saja, itu kayak aku langsung sakit kepala mikirnya. Aku juga dalam hati kayak 300 juta dalam satu malam. It's not even satu malam. It's like what? A few hours. Ya, yeah, 6 hours lah. A few hours in the morning, a few hours in the evening kan. Akan sama resepsi. Plus minus 6 jam. Dah. Yeah. Nggak, I don't think it's even. Ya 8 mungkin paling mentok-mentok 8. Yeah, it's a full working hour deh. Let's say.
Gila, kayak masuk kasino Las Vegas langsung hilang. Kalau aku sakit kepala asli langsung migrain. Ya itu dia akhirnya, makanya baliknya lagi ke influence pengaruh sosial dan kultural gitu. Kayak kalau kamu masuk ke keluarganya si orang ini, kultur mereka seperti apa? Ya. Apakah mereka yang mengharuskan kamu ketemu setiap hari? Apakah mereka yang haruskan kamu tinggal di rumah mereka? Apakah kamu ya itu, and then you need to be okay with it kan? Ya. Itu mungkin juga jadi akan harus jadi salah satu filter bahwa again, like I said earlier, this is probably what you're gonna be dealing with every single day of every single day for the rest of your life. Ya. Itu ngomongin keluarga, belum termasuk. Are you ready? Ya, itu ngomongin keluarga kan, belum termasuk teman-temannya dia. Oh, oke. Okay. Iya, teman-temannya dia. Iya kan? Iya. Kayak I don't know exactly per se ada teman-teman aku ada yang seperti ini atau ada orang sekitar aku yang seperti ini, but I do know for a fact dari cerita orang second hand ya. Mm-hmm. Itu ada orang-orang yang memang sekitarnya toxic. Gitu. Jadi kayak kamu pacaran sama atau deket sama orang gitu ya. Kita nggak ngomongin married gitu. Kita ngomongin pacaran sama si orang. Itu si orang ini dia punya teman circle. Punya kumpulan temannya dia tuh yang ya kalau aku sih nyebutnya toxic ya. Jadi kayak dia memberikan input yang nggak perlu, terus kemudian ngegosip berdasarkan asumsi, terus ya banyak lah. Ya. Gitu kan itu kan sebenarnya nggak perlu ya kan. Kayak I think there was a statistic pada saat kamu akhirnya memutuskan untuk dekat sama seseorang like intensif gitu ya, kamu akan kehilangan 2 orang temanmu. Itu kalau nggak salah itu statistik yang pernah di riset. Nah, gitu. Dan ya kalau buat aku sih ya sudah, itu resikonya, karena kalau misalnya kita udah serius punya pasangan gitu, you will without your realizing. Ya, without your realization gitu, you are going to spend more time sama pasangan kamu akan ngabisin lebih banyak waktu sama dia. Dan kalau misalnya ada kehilangan 1 atau 2 orang karena mereka nggak ngerti apa yang sedang kamu alamin, ya tough luck man, mau apa? Iya kan? Iya. Konsekuensi punya hubungan adalah kamu jauh dengan 1 atau 2 temanmu. Dan makanya ini lagi baliknya kalau cari partner yang benar gitu. Partner kamu mengizinkan kamu untuk memiliki circle pertemanan atau enggak? Ya. Karena aku tahu ada orang yang dia pacaran atau menikah sama pasangannya, dia dilarang untuk bergaul dengan orang-orang tertentu. Yang sebenarnya, in all honesty, orang-orangnya tuh enggak apa-apa. Cuman karena kekhawatirannya atau paranoianya si pasangannya ini yang akhirnya jadi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh apa. Gitu. Over worrying. Ya. Bukan overthinking lagi itu sih, udah over worrying. Ya over worrying. Paranoia jatuhnya. Iya. Paranoid. Ya. Ketakutan yang berlebihan dan mungkin tidak beralasan. Iya. Ya beralasan mungkin ada, tapi alasannya tidak. Ya alasannya apa gitu kan? Tidak beralasan dengan ya itu. Ya begitu. Apalagi? Pengaruh sosial kultural. I will say this, kebiasaan hidup sih. Iya. Yeah. Kebiasaan hidup. Artinya kayak kita lah. Kita kan udah menikah juga ya. Mm-hmm. Tapi kan kebiasaan hidup kita juga more or less sebenarnya beda. Mm-hmm. Gitu. Kamu kan jauh lebih. Sebenarnya kamu kan anak pagi. Yeah, ya kan? I force myself to be a morning person. Yeah. I'm actually not, but I'm forcing myself to be a morning person because I get more stuff done. Ya, dan kamu kan ya itu kayak mungkin nggak tahu apakah kelihatan di sini atau enggak. I mean if you can see like the wall is full of post-its kan di sini. Itu semua dia, karena I don't function that way. Gitu. Jadi kayak kalau ini udah agak mendingan nih kalau dulu waktu masih kita zaman-zamannya lagi memang benar sibuk berpikir dan kita planning segala macam, ini lebih penuh lagi gitu. Jadi ini udah dibersihin dan ini meja ini it used to be so full of stuff gitu ya. Because that's just the way she thinks gitu. And I have like a full box of post-its ready to go just in case, because that's how my brain works. So I have post-its everywhere. So jadi maksudnya poinnya di sini adalah bahwa itu kultur dia gitu.
Sanggup nggak kamu hidup dengan orang yang kulturnya seperti itu? Again, for every single day, for the rest of your life. Makanya kata kuncinya itu, for every single day, for the rest of your life, are you ready untuk menghadapi? Ya, akhirnya kan jatuhnya pro cons kan. Pros and consnya apa, plus minusnya apa, gitu. Kalau ini kamu anggap minus dan kamu masih bandingin sama plusnya dia apa? Ya. Mana yang menang? Dan yang lucu ngomongin habits ya. We've been married almost 2 years. Dan kadang-kadang again on a random night, yang satu lagi main game, yang satu lagi I would be, I don't know, sewing or doing crosswords or whatever, ngejahit peralatan balet lah, whatever. Kita nggak ngomong berdua for hours. Like just now we didn't talk for hours, sibuk dengan ini masing-masing, tapi sebelahan. And then you would sometimes say, is this how you imagine married life would be? I'm like, yes, karena when I imagine married life or partner life, ya yang dibayangin bukan yang jalan-jalan, bukan honeymoon, bukan dinner, enggak. On a random night, doing your own thing, what would it look like? Ya memang begini. Ya honestly aku nggak pernah ngebayangin aku kalau married mau seperti apa sih. Tapi but that might be a good way untuk sort of testing. Ya, untuk mempunyai ekspektasi pernikahan atau hubungan pernikahan yang sehat gitu. Hubungan relationship lah, nggak usah pernikahan, hubungan relationship yang sehat. Hubungan yang sehat. Iya. Bahwa si orang A dengan orang B ini ya mesti membayangkan dan istilahnya kayak role playing, mentally role playing. Ya, mentally role playing ya, mentally role playing. Kalau misalnya aku sama dia seperti apa sih dia sehari-hari gitu. Kecuali kalau kamu punya pegangan ya. Kalau kamu punya pegangan kayak apa nih? Pegangan kayak misalnya, I'm talking untuk orang-orang yang apa sih istilahnya ta'aruf ya? Yang ketemu familiar. Apa kalau di Islam tuh kan ada bahwa kamu nggak pacaran karena pacaran tuh kan katanya nggak boleh. So kamu ketemu berdasarkan agama, terus kemudian langsung menikah, istilahnya pacarannya ya udah nanti sembari menikah. Tapi kan that gets easier karena kalian dipersatukan karena satu hal yang sangat mendasar, yaitu agama yang kuat. Gitu, ada agama yang kuat dan ketaatan pada agama itu. Gitu. Ya that might make it easier karena that's the base. Gitu kan. Itu fondasi yang kalian bangun hubungan itu. Gitu. Tapi untuk orang-orang yang moderat atau bahkan orang-orang yang tidak menganggap agama itu penting. Again, di sini kita nggak mau langsung ngejudge orang itu baik atau buruk berdasarkan apa yang dia percaya. Everyone's free to believe whatever he has. Tapi untuk orang-orang yang seperti itu, yang mereka ingin mempunyai hubungan yang sehat, hubungan yang panjang, hubungan yang baik, cari fondasinya ini kan sebenarnya yang penting. Gitu. Kamu mau membangun hubungan ini berdasarkan fondasi apa? Ya. Gitu, apakah ada juga yang orang yang bilang bahwa kalau kamu misalnya punya pasangan, you should be able to make something together, gitu kan? Make something, a lot of things, macam-macam. Kayak misalnya ada sesuatu yang dikaryakan. Not even kayak misalnya anak. Anak itu sebenarnya bisa jadi penyatu kan. Dan memang kalau istilahnya di beberapa agama kan dianggap sebagai penyatu. Ya, a union of two. Iya kan, karena kamu harus menyediakan effort yang cukup untuk membesarkan si anak ini bersama-sama gitu. Makanya nggak bisa yang satu lebih sibuk dari yang lain buat si anak ini gitu kan. Let's say anak itu bukan jadi fondasi, ya mungkin you can bikin usaha bareng. Seperti Kokona. Iya, artinya itulah fondasinya gitu. Tapi kan kalau kita kan, that's what I think ya. Fondasi kita tuh bukan karena kita mau bikin ini bareng, enggak. No. Gitu. Fondasi kita adalah karena ya tadi kesamaan mindset. Terus kayak I just need somebody yang bisa keep up sama the way I am. Same. Gitu. Yeah, that becomes our foundation because we need the same thing from each other. Ya, fondasinya itu kesamaan sifat itu yang buat aku jadi oh ya udah, this girl is okay. This guy is okay. Gitu. Nggak terus kemudian apa ya? Harus
Kalau misalnya dengar barusan gitu, oh this girl is okay gitu. Ya oke aja cukup. Ya oke aja memang cukup sebenarnya. Nggak harus yang. Tapi menuju ke oke itu pertimbangannya banyak sekali. Iya. Nggak, karena kan? kalau di sini aku bahkan berani sampai berani bilang kan, I know she's gonna be okay. Ada yang lebih cantik dari dia, ada. Yes. Ada yang lebih pintar dari dia, ada. Banyak. Gitu kan. Ada yang lebih sabar, ada. Banyak. Ada yang lebih baik, ada. Banyak. Tapi again, pros consnya apa? Kan gitu kan. Dengan semua kelebihan itu, dia akan bawa bagasinya masing-masing di Segway-nya. Oh iya. Iya kan? Nice. Dia kan bawa bagasinya masing-masing kan? Dia kan bawa bagasinya masing-masing dengan sifatnya dia yang plus minus itu. Gitu. Sanggup nggak kita untuk mendapatkan plusnya dia setiap hari, menghadapi minusnya setiap hari? For the rest of your life. Ya. Ini kan embel-embel kalimat kondang kita kan hari ini itu. Are you ready? Every single day for the rest of your life. Jadi ingat ada stiker di truk kemarin apa? Jangan tinggalkan yang baik hanya untuk yang lebih menarik. Setuju. Tuh kalau kita sempat foto gitu. Itu maksudnya kita foto kemarin sih. Itu lagi nyetir agak sulit gimana? Iya. Itu di jendela truk gitu guys, kayak aneh. Terus kalau lagi macet mungkin sempet ya, cuman kayak kita lagi jalan itu kayak kok lucu. Ya. Shout out buat abang yang punya truk yang berstiker itu kalau nonton. Setuju bang. Mantap. Ya itu memilih pasangan banyak lah yang perlu dipertimbangkan. Baggage-nya pun juga sebenarnya masuk pertimbangan kan? Masuk. Karena soalnya gini, kadang-kadang baggage itu ini antara baggage dan komunikasi ya, nyambung. Maksudnya kita kadang-kadang ada orang-orang yang bisa ngedetect lah, oh nih si calon ini kayaknya baggage-nya banyak nih. Atau mungkin baru kenal, belum terlalu deket banget menjelang berpasangan, tapi dari cara ngomong dia sehari-hari. Biasanya kan kalau kita deket sama seseorang tanpa tujuan mau dijadiin pasangan, level jaimnya turun kan. Lebih natural gitu, apa yang dia omongin, cara dia ngadepin orang lain, cara dia ngadepin internet lambat, waitress yang salah order dan sebagainya, keluar aslinya kan. Nah dari situ kan kita mestinya udah bisa detect nih, ada baggage yang dibawa gak sih? Satu. Kedua, kalau memang sudah mulai semakin jelas nih titik terangnya, oh nih kayaknya bakalan relationship nih, kitanya pun juga mesti sadar, are we carrying any baggage? Going into something, apakah baggage ini masih ada? Balik ke episode ke 1, legowo, melepaskan baggage. Ya itu baggage sih yakin gak bakalan mungkin semua kelepas ya. That's kan kayak bawang ya, dilapis masih ada lagi. Pertanyaannya adalah kitanya sendiri, baggage apa yang kita mau udah siap lepaskan, dan kita siap nggak menghadapi kalau si orang ini ternyata belum sanggup melepaskan baggage-nya. Kamu berani nggak di sini sharing baggage-nya salah satu atau salah dua tanpa perlu menyebut orangnya? Jangan deh, kasihan. Jangan, kasihan. Out of respect. It's very 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 personal soalnya. Jangan. Tapi ada yang memang baggage-nya so heavy, it took me a long time untuk bener-bener dia bisa lepas nggak? Is he willing to talk about it? Dan pada saat dia mentok nggak mau ngomong, tapi kelihatan banget dia masih bawa, that's when I know I have to stop. Karena I can't deal with, again, for the rest of my life dealing with that kind of thing. Nah, maybe not. Baggage ini kan macam-macam bentuknya. Aku berani nyebut ini karena aku tahu ada lebih dari satu orang yang my past gitu ya, my exes, ini lebih dari satu orang baggage-nya sama. Makanya kalau misalnya aku sebut ya, you guys figure out siapa lah gitu kan. It could be anyone. Yeah, it could be anyone. Baggage itu bisa termasuk body image. Gitu. Jadi kayak ya si anak ini, ya basically anak ini tidak puas lah sama apa yang dia miliki. Physical appearance. Ya, secara fisik. Gitu. Tapi semua orang sebenarnya punya masalah itu.
Iya. Gitu. Tapi poinnya di sini bukan mengenai baggage-nya, tetapi mengenai gimana kita menyikapi baggage itu. Gitu. Kalau misalnya baggage itu gimana ya ngomongnya? Kalau misalnya kita approach si relationship ini dengan tujuan untuk membantu dia melepaskan baggage itu, ya I don't think that's a good idea. Kita jadi fixer. Iya, karena nanti ya syukur kalau misalnya ternyata itu bisa lepas gitu. Tapi kalau ternyata akhirnya nggak lepas, ya kita akan menghabiskan waktu kita untuk, dan nggak cuma waktu ya, waktu dan energi kita untuk sepanjang hari selama hubungan itu berlangsung untuk memperbaiki sampai either itunya memang benar kelar atau sampai kitanya capek benerin. Iya, tergantung mana yang duluan. Iya, tergantung mana yang duluan. So, no, not a good idea. Terus kalau misalnya kita mencoba, ya tapi on the other side, obviously kita nggak bisa dong terus mencoba untuk terus bertahan dengan baggage yang dia bawa itu sehari-hari, karena itu juga melelahkan. Pada akhirnya, bukan berarti kita nggak boleh bantu, enggak. Tapi pada akhirnya memang ya baggage itu harus, bukan kita yang menyelesaikan, tetapi kita membantu si orang ini menyelesaikannya sendiri. Iya. Lebih tepatnya gitu sih. Iya. Ya kan? Lebih kayak aku sih kalau dulu what I try to say adalah, aku ngerti kamu punya baggage, it's yours, that's fine. Aku nggak bisa mengubah apa-apa. Kalau butuh ngomong, aku ada di sini. Kalau memang nggak butuh, ya sudah. Kalau memang pengen ditinggal sendiri, kabarin, I will not bother you. Tapi kan again, itu kan dari aku ya. That's all I can do. Aku nggak bisa mempengaruhi. I cannot control bagaimana dia one day mungkin ada satu baggage yang ke-trigger dan dia tiba dar gitu kan. I cannot control. What I can control is, am I willing to deal with that? Kalimat kondang kita, every single day for the rest of my life. Ya akhirnya baliknya ke legowo sih sebenarnya. Kayak salah satu hal yang paling gampang untuk menyelesaikan, dan ini aku ngomong dari perspektif pribadi, maksudnya bukan dari perspektif si orang yang kita mau selesaiin baggage-nya. Gitu ya. Jadi kita ngomong buat si orang yang, kalau kamu punya baggage, ini point of view aku. Ya, we need to figure out yourselves gitu. Kayak gimana sih caranya kita beneran nyelesain ini gitu. Apakah memang kita, bukan apakah memang kita, I do feel to a certain extent bahwa emang harus dihadapin. Iya. Karena baggage itu biasanya tercipta kalau kita lari dari masalahnya atau kita nggak mau ngadepin lah gitu istilahnya. Kita mencoba distracting ourselves ya dengan hal-hal lain, sebetulnya baggage-nya masih ada nih. Iya. Dan kalau misalnya kita udah berani ngadepin, pilihannya tinggal dua. Kayak mengakui saja bahwa memang itu bagian dari hidup kita dan legowo, atau cari closure. Iya, apapun bentuknya. Iya kan, cari. Kalau closure kan bahasa Indonesianya penutup ya. Ya penutup itu apapun bentuknya. Kayak misalnya kalau memang harus berkaitan sama kamu harus tahu sebuah informasi tentang apapun itu yang akan dianggap sebagai closure, ya then you'll have to find a way gimana caranya untuk tahu itu. Entah apakah kamu datengin dia lagi, apakah kamu, especially kalau baggage-nya berkaitan sama orang lain gitu ya. Kayak misalnya kamu punya mantan yang pernah nyakitin kamu atau apa, terus kamu kayak kesel banget sama dia, kamu nggak sempat meluapkan kekesalan itu, nggak sempat confront dia untuk apa segala macam. If you know you have a chance untuk bisa ketemu sama dia dalam konteks sehat gitu ya, untuk terus kemudian, look, waktu itu aku begini kayak istilahnya ada yang masih mau disampaikan lah gitu. Look, kayak gini, then maybe you need to do it, and you don't have to do it alone. That's the whole reason kenapa kamu punya pasangan. They should be there to support you, untuk bikin kamu ngerasa enak pada saat kamu melakukan itu. Buat kamu ngerasa nyaman pada saat kamu melakukan itu. He's not there to do it for you. He's just there as a presence. Ya, dia nggak ada di situ untuk melakukan hal itu untuk kamu, tetapi dia ada di situ untuk membantu kamu melewati itu. Kan gitu dong, seharusnya. Kalau misalnya itu tidak bisa dilakukan, then maybe you can do it another way. Entah apakah dengan
mencari info. Ya, mencari info bisa, atau dengan melakukan apa sih istilahnya, kegiatan-kegiatan yang I wanna say stalking tapi enggak ya. No, stalking is not good. Stalking is jadi not obsessed. Good. Nah, obsessed nanti. Ya, obsessed nanti. Don't. Obsessed. Apa istilahnya kayak kalau aku sih suka kadang nyalain ke orang journaling aja. And then kalau misalnya kamu kesel, kamu bakar itu kertas. Ya. Yeah. That kind of gesture yang memang melepaskan. Physically, manifestasi fisik dari kekesalan itu nulis kayak gambar kayak apa, and then kertas atau media tulis kalian itu dihancurkan. Atau ya accept bahwa itu adalah bagian dari masa lalu kamu dapat pembelajaran. Ini yang paling gampang ya. Terima aja itu bagian dari masa lalu kamu, dan kejadian itu memberikan kamu pelajaran yang luar biasa nilainya. Thanks for the lesson. Iya, itu sebenarnya yang paling gampang, paling safe, paling apa. Tapi untuk bisa menerima bahwa itu memang sudah di masa lalu, ya kamu butuh proses, butuh gandengan tangan. Dan pentingnya itu bahwa kalau kamu punya pasangan, ya pasangannya mesti mau sih. Dan sabar. Iya. Kayak kamu lah ngilangin baggage aku, kamu berapa lama? I lost count. I don't know. Baggage aku apa sih sebenarnya, aku juga gak ingat. You were hung up over the previous marriage? You're more hung up over you had difficulty accepting compliments. Coba di bahasa Indonesia kan. Kamu merasa kalau ada pujian atau bentuk apresiasi, apalagi kalau bentuk apresiasinya nominal, itu kamu dulu susah banget nerimanya, kayak susah nerima duit, I don't deserve this. Susah nerima duit, gila loh. And he keeps saying I don't deserve this. I'm like, you do. Mungkin I don't know, nih melenceng sedikit, mungkin ada hubungannya dengan kamu sempat ngerasa nggak punya gelar dan nggak merasa worth untuk mendapatkan apresiasi dari keberhasilan kamu sendiri. Maybe, I don't know. Nih analisa dodol nih. Ya mungkin aku juga nggak kepikiran sampai ke situ. Iya. Karena biasanya ya orang yang punya baggage nggak akan kepikiran kenapa itu. Iya kan? Ada. Ya itu salah satunya gitu. Goodness. Yang lain jujur aku udah nggak inget karena udah nggak jadi masalah. That's me. Although again, untuk bisa semudah itu bahwa oke, ini udah gak jadi masalah, aku udah gak pikirin lagi, itu juga butuh proses loh. Iya. Dan kadang-kadang memang perlu distraksi at some point, to some extent. Perlu istilahnya kalau ada gelas isinya air kotor, kita buka keran, gelasnya taruh di bawah situ, air kotornya kan lama-lama hilang ya, keisinya sama air bersih. I think that's the best analogy that I can say. And also ngomong-ngomong tentang closure ya, aku kemarin lihat lagi, muncul lagi si mbak ini mungkin ada yang pernah dengar, Najwa Zebian. Dia bilang, kamu segitu butuhnya untuk dengar orang itu mengakui bahwa ya aku nyakitin kamu. Kita udah tahu sakitnya kayak apa, kita yang ngalamin. Apa kita perlu validasi dari orang itu bahwa ya aku nyakitin kamu? You don't. Do you really wanna go through that again? Yeah. Ya, you're just basically menggali lubang lagi kan? Iya, jadi dalam konteks mencari closure ya, nggak perlu kita minta dia mengakui bahwa dia menyakiti. Dia mungkin dia pun nggak sadar bahwa kita sudah oke. Balik ke yang Aldi tadi bilang, orang ini sudah nyakitin gue, dia sadar atau enggak, bodoh amat, gue sudah tahu sakitnya. Apakah gue masih mau merasakan sakit itu? Nggak mau lagi, ya sudah belajar. The way I see it adalah pelajaran terbesar yang bisa kita dapat dengan berinteraksi dengan orang di sekitar kita, apapun itu, adalah siapa, orang seperti apa yang gue nggak mau jadi seperti dia. Gitu. That the biggest lesson that I learned dealing with anyone adalah amit-amit jangan sampai gue jadi kayak dia. Yeah, I think that's the most important thing sih, the biggest thing malah kayaknya. Yeah, well, if you need closure, kayaknya tadi bisa dipraktekkan. Semoga. Tapi unfortunately kayaknya kita harus closing sekarang. Iya. Karena kalau kali ini segue-nya bagus. Cakep loh. Selamat ya. Achievement. Woo.
Sekian dulu. Oke, sekian dulu guys. Episode kali ini tentang yakin itu cinta. Semoga teman-teman pendengar dan pemirsa, kita kayaknya banyakan pemirsa sekarang ya daripada pendengar. Kalau tadi kita sempat ngintip statistik di Spotify. At this point in time, I'm YouTube, not complaining. Ya udah. Mungkin semoga teman-teman, jadi hilang kan contekan gue. Oke, semoga teman-teman pendengar dan pemirsa lebih tahu apa yang diinginkan atau dibutuhkan lebih tepatnya dari sebuah relationship. Lebih bisa melepaskan baggage, lebih bisa legowo ngadepin baggage calon pasangannya. Dan untuk yang sedang atau sudah bikin checklist dalam mencari calon pasangan, semoga abis dengerin atau nonton episode ini checklistnya bisa lebih tajam ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak obrolan kami. Kalau pengen nonton atau denger episode sebelumnya, jangan lupa follow kami di Spotify atau paling gampang subscribe di YouTube kali ya. Biar nambah gitu subscriber kita. Subscribe, like, comment, you know all the good stuff lah. Di share itu juga penting biar kita semakin dapat awareness, karena ini ilmu gratisan istilahnya yang kita bagi-bagi gitu kan. Jadi kenapa orang nggak bisa nikmatin kalau kita nggak share, kita nggak tahu gitu. Orang itu mungkin ada yang dapat manfaatnya gitu kan. Amin. Dan kalau mau tahu lebih banyak update, lebih banyak tips seputar kehidupan, relationship dan lain-lainnya dan self discovery terutama, follow Instagram kami di @kokona.id. Nah, komentar, saran, mau curhat, mau ngajak collab, especially mau curhat sih, considering ini kita lagi ngomongin relationship ya, nanti minggu depan juga kita ngomongin relationship masih selama bulan Juni ya. So kalau misalnya itu tadi mau komen, saran, curhat, mungkin mau collab, boleh di email ke admin@kokona.id atau di WA ke 087789822999. Itu 9-nya 3 kali yang ada di belakang, nanti kita balas di hari sama jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.